yang telah kita bahas pada video sebelumnya, laba berasal dari nilai kontrak dikurang biaya. Biaya yang direncanakan dengan baik akan mendatangkan laba yang diharapkan. Biaya tersebut berasal dari banyak induk pekerjaan, di mana induk pekerjaan tersebut berisikan banyak item pekerjaan seperti yang tertera pada bagian berikut ini. Dalam setiap item pekerjaan tentu saja terdapat rencana, yang apabila rencana dibuat, maka rencana tersebut berperan sebagai pedoman pelaksanaan. Kita sebut sebagai rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Tahapan pembuatan RAP yang detail ini sangat penting, karena RAP inilah yang akan menjadi pedoman saat pengerjaan proyek. Jika tahapan ini sudah dilakukan dengan maksimal, selanjutnya dengan RAP yang detail dan lengkap pada setiap item WBS atau Work Breakdown Structure, maka pengendalian juga dapat dilakukan di masing-masing item BUASO, bahan, upah, alat, subkon, dan overhead pada setiap item WBS. Langkah selanjutnya adalah monitoring dan pengendalian. Monitoring dan pengendalian proyek adalah hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan. Dalam tahap ini, kita harus benar-benar memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya, pembelian bahan, biaya upah, sewa alat tidak melebihi RAP yang telah dibuat pada tahapan rencana. Ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan untuk menghemat biaya, yaitu mencari supplier bahan paling terjangkau, atau bisa juga dengan membeli bahan dengan jumlah yang banyak agar mendapat potongan harga dan juga hemat dalam biaya pengiriman ke proyek, karena tidak harus dikirim beberapa kali. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan melihat kondisi lapangan, bahan apa yang kira-kira dibutuhkan dan bisa di-keep dalam waktu yang lama. Hal selanjutnya yang bisa dimaksimalkan untuk menghemat biaya yaitu merawat peralatan yang digunakan. Terdengar simpel tapi sangat mempengaruhi pendapatan laba proyek Anda. Lalu cermat dalam penggunaan bahan. Misalnya jika menggunakan bahan kayu, besi, keramik, pastikan pekerja proyek memotong dengan hemat dan tepat sehingga jika ada bahan sisa bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan yang lain. Apabila biaya BUASO pada setiap aktivitas pekerjaan terkecil bisa dikendalikan tidak melebihi RAP, maka dapat dipastikan proyek akan mendapat laba sesuai rencana. Nah, jika kita berhasil dalam pembuatan rencana dan maksimal dalam pengendalian, tentunya laba proyek kita juga akan mendapat hasil yang maksimal. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan proyek? Ibarat sebuah dashboard mobil yang bisa memberikan kita semua informasi mengenai mobil tersebut, mulai dari mengontrol sejauh mana mobil tersebut sudah jalan, mengontrol bahan bakar yang digunakan, kecepatan berapa mobil tersebut melaju, semuanya tersedia pada dashboard mobil. Bagaimana jika mobil tidak mempunyai dashboard? Tentunya akan menyulitkan dalam penggunaan sehari-hari. Kita kehilangan data sejauh mana mobil ini sudah jalan, bahan bakar masih tersedia atau tidak. Sama halnya dengan dashboard mobil, proyek juga harus mempunyai tools untuk memantau dan mengendalikan proyek agar bisa mendapatkan laba yang maksimal. Tools tersebut untuk mengontrol progres proyek, penggunaan material apakah sesuai atau tidak, pembayaran upah apakah sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di lapangan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Nah, seluruh aktivitas transaksi proyek sejak perencanaan sampai selesai bisa dilakukan dengan satu software siap kontraktor oleh semua user dari seluruh bagian yang terintegrasi dan bekerja secara online melalui internet dan bisa dimonitor melalui smartphone.